Bagi orang kota, sapi mungkin hanya sekadar daging di atas piring steak. Tapi bagi Lira, 2 ekor sapi limosin jantan yang berdiri kokoh di kandang belakang rumah itu adalah nyawa. Itu adalah nafas terakhir almarhum bapaknya, tabungan masa depan yang dijaga dengan rumput pilihan dan doa setiap subuh. Namun sore ini, Lira harus menyaksikan nyawa itu ditarik paksa naik ke atas truk, ditukar dengan sebuah ambisi kosong bernama seragam pegawai negeri. Suara lenguhan sapi yang berat dan panjang terdengar menyayat hati di pekarangan rumah Lira. Si Jagur dan si Bima, 2 ekor sapi kebanggaan almarhum bapak, sedang ditarik paksa oleh Belantik, pedagang sapi, untuk naik ke bak truk kayu. Kaki-kaki hewan besar itu menjejak tanah, seolah enggan meninggalkan rumah yang telah membesarkan mereka. Lira berdiri di teras rumah joglo tuanya, air mata mengalir deras membasahi pipi. Tangannya mencengkeram tiang kayu jati hingga buku-bukunya memutih. Sudah, Dik, jangan nangis terus, malu dilihat tetangga. Ini kan demi masa depan kita juga. Suara Joko, suaminya, terdengar di telinga Lira. Bukan nada menenangkan, melainkan nada tidak sabar. Joko berdiri di samping Lira sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Wajahnya tidak menyiratkan kesedihan sedikit pun. Sebaliknya, mata Joko berbinar menatap tumpukan uang tunai 60 juta rupiah yang baru saja diserahkan oleh sang Belantik di atas meja tamu. "Mas, itu peninggalan Bapak satu-satunya," isak Lira, suaranya parau. "Bapak pesan, sapi itu jangan dijual kalau nggak kepepet banget. Itu buat biaya sekolah anak kita nanti kalau sudah lahir." "Lah ini kan kepepet, Lira," sentak Joko. Dia membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya. "Kamu pikir jadi tenaga honorer terus-terusan itu enak? Gaji cuma 300.000, dibayar rapel 3 bulan sekali. Kamu mau hidup susah terus?" Joko memegang bahu Lira, meremasnya pelan, mencoba memanipulasi. "Dengerin Mas, uang 60 juta ini buat pelicin. Mas dapat jalur khusus, kenalan orang dalam di kabupaten. Dijamin lolos CPNS tahun ini. Bayangin Dik, kalau Mas jadi PNS, kita dapat gaji tetap, tunjangan, pensiun, dan yang paling penting, kita dihormati orang. Nggak ada lagi yang mandang remeh Joko si anak buruh tani." Lira menepis tangan Joko. "Tapi nggak harus jual sapi Bapak, Mas. Kita bisa nabung. Atau Mas cari kerjaan lain yang halal tanpa nyogok." "Kamu itu perempuan, tahu apa soal dunia kerja?" Joko mulai emosi. "Orang lain rela jual tanah, jual rumah, demi SKPNS. Mas cuma minta sapi. Nanti kalau Mas sudah dapat NIP, gaji pertama Mas buat beli pedet anak sapi lagi. Mas ganti sapimu itu 10 kali lipat." Di luar, truk pengangkut sapi mulai menderu. Si Jagur melenguh sekali lagi, sebuah suara perpisahan yang membuat hati Lira hancur lebur. Truk itu perlahan bergerak menjauh, membawa serta keringat dan kerja keras almarhum Bapak Lira, menyisakan kandang yang kosong dan bau kotoran yang kini terasa sepi. Joko buru-buru masuk ke dalam rumah, mengamankan uang 60 juta itu ke dalam tas ranselnya. "Mas berangkat ke kota sekarang, mau setor ke orang dinas itu. Doain suamimu Lira, jangan cemberut aja, istri itu harus dukung karir suami." Tanpa menunggu jawaban Lira, Joko menyambar jaketnya dan pergi dengan sepeda motor bututnya. Lira ditinggalkan sendirian di rumah yang mendadak terasa sangat besar dan dingin. Dia berjalan gontai menuju kandang sapi yang kini kosong. Dia duduk di amben bambu, tempat bapaknya dulu biasa duduk sambil mengelus sapi-sapinya. "Maafin Lira, Pak," bisiknya pada angin sore yang berhembus di antara pohon bambu. "Lira nggak bisa jaga amanah Bapak. Lira kalah sama ambisi Mas Joko." Sore itu, Lira belajar satu hal yang menyakitkan, bahwa bagi Joko, kehormatan di mata tetangga jauh lebih berharga daripada perasaan istrinya sendiri. Dan sapi-sapi itu hanyalah tumbal pertama dari serangkaian pengorbanan yang akan dituntut Joko di kemudian hari. 6 bulan berlalu.
Doa atau mungkin uang pelicin Joko terkabul. Nama Joko terpampang di papan pengumuman kelulusan CPNS daerah. Joko resmi menjadi calon aparatur sipil negara. Hari pelantikan dan penyerahan SK, surat keputusan, adalah hari yang paling dibanggakan Joko. Dia memakai seragam keki, haki, coklat yang dijahit pas badan, sepatu pantofel mengkilap, dan lencana korpri yang berkilau di dada. Dia berjalan dengan dada membusung, dagu diangkat tinggi-tinggi. "Lira, setrikaan celana Mas kurang licin ini, ada garis 2 di samping," teriak Joko pagi itu. Lira yang sedang menyapu halaman buru-buru masuk. Sejak menjadi PNS, tabiat Joko berubah 180 derajat. Dia menjadi sangat perfeksionis soal penampilan dan gila hormat. "Maaf Mas, nanti Lira ulang," kata Lira patuh. "Cepetan, Mas ada apel pagi, jangan bikin malu. Mas ini abdi negara, penampilan harus prima," gerutu Joko. Lira menyetrika ulang celana itu. Dia melihat suaminya yang sibuk bersisir di depan cermin. Dulu, Joko tidak keberatan memakai kaos oblong sobek. Sekarang, sehelai rambut yang keluar jalur saja bisa membuatnya marah. Kehidupan ekonomi mereka seharusnya membaik dengan gaji tetap Joko. Tapi anehnya, Lira merasa uang belanja yang diberikan Joko tidak jauh beda dengan saat dia masih honorer. "Mas, beras habis, boleh minta tambah uang belanja? Bulan ini Mas belum kasih jatah penuh," pinta Lira hati-hati saat Joko sedang memakai sepatu. Wajah Joko langsung masam. "Duit lagi, duit lagi. Kamu tahu nggak, SK Mas itu baru turun 80%. Gaji belum full, Mas juga banyak potongan. Iuran korpri, dana sosial, arisan Dharma Wanita, cicilan motor baru. Kamu harus pintar-pintar ngatur duit dong, jangan boros." "Lira nggak boros, Mas, tapi harga telur naik, minyak naik, uang 50.000 sehari itu ngepas banget," Lira mencoba menjelaskan. "Halah, alesan. Istri teman Mas di kantor bisa tuh cukup, kamu aja yang nggak becus." Joko menyambar tas kerjanya dan pergi dengan motor NMAX barunya, motor yang dia beli kredit segera setelah SK-nya keluar, menggantikan motor butut lamanya karena malu sama teman kantor. Lira menatap kepergian suaminya dengan hati perih. Dia merasa semakin kecil. Dia merasa tidak pantas bersanding dengan Joko yang kini orang kantoran. Joko pun jarang mengajaknya ke acara kondangan atau kumpul-kumpul kantor. "Kamu di rumah aja, Lira, jagain rumah. Nanti kalau kamu ikut, bingung mau ngobrol apa sama istri-istri pejabat. Mereka bahasanya tinggi, kamu kan cuma lulusan SMA." Begitu alasan Joko setiap kali Lira ingin ikut. Padahal Lira tahu Joko malu. Joko malu punya istri yang kulitnya sawo matang karena sering ke sawah, yang tangannya kasar karena kerja keras. Suatu hari, Lira sedang belanja di pasar kecamatan. Dia melihat mobil dinas plat merah melintas. Itu mobil kantor Joko. Lira tersenyum, berniat melambaikan tangan. Tapi senyumnya membeku. Di dalam mobil itu, di kursi penumpang depan, duduk seorang wanita. Wanita itu berkulit putih, memakai gincu merah menyala, dan tertawa lebar sambil memukul manja lengan Joko yang sedang menyetir. Itu bukan teman kantor, Lira tahu seragam kantor Joko. Wanita itu memakai baju bebas yang ketat. Lira bertanya pada pedagang sayur langganannya, Bu Yati, yang terkenal tahu segala gosip. "Bu Yati, mobil plat merah tadi, Ibu kenal siapa perempuannya?" tanya Lira, berusaha menahan gemetar suaranya. Bu Yati menatap Lira dengan pandangan kasihan. "Waduh Mbak, Lira nggak tahu, itu kan si Desi, janda yang punya warung makan Sari Rasa di perempatan Jalan Baru itu loh. Yang masakannya terkenal enak, dan orangnya terkenal gatel." Darah Lira berdesir. Desi, nama itu belakangan sering muncul di notifikasi WhatsApp Joko saat suaminya sedang mandi, tapi ponselnya selalu dikunci pola yang rumit. "Oh, Desi," gumam Lira. "Jadi namanya Desi."
Lira pulang dengan keranjang belanja yang terasa berat sekali, lebih berat dari beban sapi yang dulu dijualnya. Ternyata, seragam keki itu tidak hanya mengubah status sosial Joko, tapi juga mengubah kesetiaannya. Joko merasa dirinya sudah menjadi raja kecil yang berhak memiliki selir. Dan Lira, istri yang mengorbankan warisan bapaknya, kini hanya dianggap sebagai orang belakang yang memalukan. Kecurigaan Lira bukan tanpa bukti. Joko semakin sering pulang malam dengan alasan lembur atau dinas luar kota. Setiap pulang, aroma parfum wanita yang manis dan menyengat menempel di seragamnya, bercampur dengan bau rokok, bukan bau keringat kerja keras seperti dulu. Puncaknya terjadi 3 bulan kemudian. Siang itu terik sekali. Lira sedang menjemur padi hasil panen sawah tetangga. Lira bekerja sebagai buruh tani harian untuk menutupi kekurangan uang belanja. Tiba-tiba, sebuah mobil minibus berhenti di depan rumah mereka. Turunlah 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang. Jantung Lira berdegup kencang. Cari siapa ya, Pak? Apa benar ini rumah saudara Joko Susilo, PNS di Dinas Pertanian? Tanya salah satu pria itu kasar. Benar, Pak. Saya istrinya. Ada apa ya? Kami dari Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya. Suami ibu sudah menunggak cicilan pinjaman selama 3 bulan. Kami sudah coba hubungi kantornya, tapi dia selalu menghindar. Sekarang kami mau menyita jaminan atau aset yang ada, bentak penagih utang itu. Lira bingung setengah mati. Pinjaman? Mas Joko pinjam uang. Berapa, Pak? 150 juta rupiah. Lutut Lira lemas. Dia nyaris ambruk di atas jemuran padi. 150 juta? Buat apa, Pak? Kami nggak pernah renovasi rumah, nggak pernah beli tanah. Mana saya tahu. Yang jelas, suami ibu menjaminkan SK pengangkatan PNS asli dan BPKB motor NMAX-nya. Kalau tidak dibayar hari ini, kami akan lapor ke atasan dinasnya biar dia dipecat dan kami akan sita barang-barang di rumah ini. Keributan itu memancing tetangga keluar. Lira merasa malu dan takut luar biasa. Tunggu, Pak, tolong jangan sita barang dulu. Saya akan coba hubungi suami saya. Lira menelpon Joko berkali-kali, tidak diangkat. Akhirnya, Lira menelpon kantor Joko. Halo Pak Joko, Pak Joko hari ini izin sakit Bu, tidak masuk, jawab resepsionis kantor. Sakit? Tadi pagi Joko berangkat dengan seragam lengkap dan terlihat sehat bugar. Firasat Lira menuntunnya ke satu nama, Desi. Lira meminta waktu pada penagih utang itu sampai sore. Dia meminjam motor tetangga dan meluncur ke warung makan Sari Rasa milik Desi di perempatan Jalan Baru. Sesampainya di sana, warung itu ramai. Dan benar saja, di parkiran samping warung terparkir motor NMAX Joko. Lira masuk ke dalam warung dengan helm masih terpasang. Di meja kasir, duduk seorang wanita berdandan menor dengan gelang emas keroncong berderet di tangannya. Itu Desi. Dan di meja makan VIP di pojok ruangan, duduk Joko. Dia sedang makan dengan lahap sambil tertawa-tawa bersama teman-temannya, mentraktir mereka semua. Di meja itu penuh dengan makanan mahal, gurame bakar, udang galah, jus buah. Mas Joko, panggil Lira. Suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Joko menoleh, wajahnya pucat pasi saat melihat istrinya berdiri di sana dengan pakaian lusuh penuh debu sawah. Teman-temannya terdiam. Lira, kamu ngapain di sini? Joko tergagap, berdiri kikuk. Lira berjalan mendekat. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan orang. Di rumah ada debt collector, Mas. Mereka mau sita rumah. Katanya kamu utang 150 juta. SKPNS kamu digadaikan. Dan ternyata kamu di sini mentraktir orang izin sakit. Joko panik. Dia menarik tangan Lira kasar, mencoba membawanya keluar. Jangan ribut di sini, bikin malu. Kita ngomong di rumah. Lepas, Lira menghempaskan tangan Joko. Dia menoleh ke arah Desi yang kini berdiri di dekat mereka dengan wajah angkuh.
Oh, jadi ini istri kampungannya Mas Joko. Cibir Desi sambil mengipasi dirinya dengan uang kertas. Pantas Mas Joko gak betah di rumah, bau matahari. Mbak Desi, kata Lira tajam, gelang emas yang Mbak pakai itu dibeli pakai uang pinjaman SK suami saya kan? Renovasi warung ini juga pakai uang itu kan? Wajah Desi berubah pias. Jaga mulutmu ya. Mas Joko kasih aku uang karena dia cinta sama aku. Dia bilang dia duda. Duda? Lira tertawa getir. Dia menatap Joko yang kini menciut seperti kerupuk disiram air. Kamu bilang duda, Mas? Padahal tiap pagi aku yang nyiapin seragammu, aku yang jual sapi bapakku buat nyogok kamu masuk PNS. Pengunjung warung mulai berbisik-bisik dan merekam kejadian itu. Cukup Lira, pulang, bentak Joko. Tangannya melayang hendak menampar Lira. Tapi tangan itu tertahan di udara. Sebuah tangan kekar menahannya. Seorang pria tinggi besar, berkulit sawo matang, dengan pakaian rapi tapi sederhana, berdiri di belakang Lira. Jangan pernah main tangan sama perempuan, Pak PNS. Suara pria itu berat dan berwibawa. Lira menoleh, matanya membelalak. Dimas? Dimas, mantan pacar Lira zaman SMA. Anak juragan sapi yang dulu ditolak lamarannya oleh bapak Lira karena dianggap kurang mapan, dan Lira dipaksa menikah dengan Joko. Sekarang, Dimas terlihat berbeda, gagah dan sukses. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, teriak Joko berusaha melepaskan tangannya. Dimas melepaskan tangan Joko dengan hentakan keras. Saya Dimas, kebetulan saya supplier daging sapi untuk warung ini. Dan saya juga orang yang membeli 2 sapi limosin warisan bapaknya Lira yang kamu jual murah itu. Joko terdiam. Kamu tahu Joko, lanjut Dimas tenang tapi menusuk. Sapi itu menangis waktu kamu jual. Tapi sepertinya istri kamu menangis lebih keras sekarang. Kamu gadai SK demi perempuan ini, demi gengsi. Cih, memalukan seragamu. Dimas menoleh ke Lira. Lira, ayo pulang. Biar urusan utang ini diselesaikan sama laki-laki yang ngaku bertanggung jawab ini. Lira mengangguk sambil menghapus air matanya. Dia menatap Joko untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan pelepasan. Mas, tunggu surat dari pengadilan dan tunggu surat dari inspektorat. Aku nggak akan diam saja melihat kamu hancurin hidupku dan nama baik bapakku. Lira pergi meninggalkan warung itu bersama Dimas. Joko tertunduk lemas, dikelilingi tatapan jijik para pengunjung, dan Desi yang mulai sadar bahwa sumber uangnya ternyata hanyalah PNS yang terlilit utang. 1 bulan kemudian, kabupaten itu gempar. Kasus Joko viral di media sosial lokal. Video pelabrakan di warung Desi menyebar luas. Lira menepati janjinya. Dia melaporkan Joko ke inspektorat daerah dengan bukti-bukti lengkap. Bukti penelantaran istri, tidak memberi nafkah layak, bukti perselingkuhan, foto-foto dan kesaksian warga, dan bukti penyalahgunaan wewenang serta utang piutang yang tidak wajar. Sidang kode etik digelar. Joko tidak bisa berkutik. Dia dijatuhi sanksi berat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dipecat sebagai PNS. SK-nya yang tergadai tidak bisa menyelamatkannya. Karena dipecat, dia tidak mendapat uang pensiun. Koperasi menyita motor NMAX-nya. Warung Desi bangkrut karena diboikot warga yang simpati pada Lira, dan Desi sendiri kabur meninggalkan Joko begitu tahu Joko dipecat dan miskin. Joko kini tinggal menumpang di rumah orang tuanya, bekerja serabutan menjadi tukang parkir di pasar kecamatan, tempat dia dulu sering pamer seragam. Sementara itu, di sebuah peternakan sapi modern di kaki bukit yang hijau, Lira sedang memberi makan seekor sapi limosin yang gemuk dan sehat. Itu si Jagur, sapi kesayangan bapaknya. Makan yang banyak ya Gur,
Ucap Lira sambil tersenyum. Wajahnya kini cerah, bersih, dan tampak lebih muda. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Dia kangen sama kamu tuh, Radial. Suara Dimas terdengar dari belakang. Lira menoleh. Dimas datang membawa 2 gelas es kelapa muda. Makasih ya, Dim. Aku nggak nyangka kamu beli sapi-sapi bapak waktu itu dan ngerawat mereka sebaik ini, kata Lira tulus. Dimas tersenyum. Aku tahu sapi-sapi itu berarti banget buat kamu dan almarhum bapak. Waktu Belantik itu bawa sapi ke pasar hewan, aku langsung beli. Aku simpan, aku rawat, nunggu waktu yang tepat buat balikin ke pemilik aslinya. Pemilik aslinya? Iya, kamu. Dimas menyerahkan sebuah map. Lira membukanya. Isinya adalah surat kemitraan bagi hasil ternak sapi. Aku mau kamu yang kelola manajemen pakan di peternakan ini, Radial. Kamu pintar, kamu teliti, dan kamu punya hati buat hewan. Ini peternakan kita. Sapi bapakmu jadi modal awal saham kamu di sini. Lira terharu, air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Tuhan mengambil sapi itu lewat tangan Joko yang serakah, tapi mengembalikannya lewat tangan Dimas yang tulus dengan jumlah yang berlipat ganda. Dimas, aku janda, aku cuma lulusan SMA, apa kamu nggak malu? Tanya Lira lirih. Dimas tertawa renyah. Malu? Aku malu kalau punya istri yang cuma bisa dandan, tapi nggak bisa diajak kerja keras. Aku butuh partner hidup, Radial, bukan pajangan. Dan aku udah nunggu kamu sejak lulus SMA. Lira menatap hamparan rumput hijau dan barisan kandang sapi yang bersih. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri gagah. Dia merasa bebas. Dia tidak lagi menjadi istri PNS yang harus menjaga gengsi semu. Dia adalah Lira, wanita mandiri, peternak sukses yang dicintai oleh pria yang tepat. Gugatan cerai sudah diketok palu kemarin. Lira sudah lepas dari Joko. Sore itu, di bawah langit senja yang keemasan, Lira tersenyum lebar. Dia tahu bapaknya pasti tersenyum di surga melihat sapi-sapinya kembali dan putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan pada seragam keki, tapi pada ketulusan hati.